Bismillahirrahmanirrahim, hormon insulin dan diabetes mellitus. Nah, pada kelenjar pankreas itu terdapat sel-sel yang disebut sebagai islet Langerhans. Nah, di islet Langerhans itu ada banyak sel, diantaranya adalah sel alfa yang menghasilkan glukagon dan sel beta yang menghasilkan hormon insulin. Ada juga sel delta, sel gamma. Nah, glukagon sendiri ini adalah suatu hormon begitu ya, yang efeknya itu menaikkan kadar glukosa darah. Nah, bila kadar glukosa darah itu menurun atau orang mengalami hipoglikemia, maka sel-sel islet Langerhans ini akan membentuk glukagon. Nah, sehingga dengan adanya glukagon ini, maka glikogen yang ada di hati dan juga ada di otot akan diubah, dipecah gitu menjadi glukosa. Nah, sehingga glukosa ini akan digunakan untuk metabolisme sel dan ditandai dengan naiknya kadar glukosa darah sehingga kondisi hipoglikemi ini menjadi normal begitu ya. Sehingga efek glukagon itu berlawanan dengan efek insulin. Nah, glukagon juga akan mempercepat perombakan lemak dan memperkuat kontraksi jantung. Nah, jadi hormon insulin kerjanya berlawanan dengan glukagon ya. Ini adalah hormon insulin, strukturnya seperti ini ya. Nah, terdiri dari asam-asam amino. Ini terikat pada rantai 2 disulfida ya. Nah, ini disulfida, jadi 2 disulfida. Nah, kalau ikatan disulfida ini terputus satu saja itu atau apalagi keduanya, maka insulin akan kehilangan aktivitasnya. Nah, sehingga insulin ini sangat stabilitasnya perlu dijaga sehingga untuk pemakaian insulin kan harus digunakan secara parenteral dengan suntikan subkutan ya. Nah, ini adalah yang kuning ini adalah kelenjar pankreas, letaknya di dekat hati. Nah, ada sel alfa yang mensekresi glukagon yang akan menaikkan kadar glukosa. Sel beta mensekresi insulin yang akan menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian ada sel delta, ini mensekresi somatostatin, yaitu dia akan memperlambat kecepatan absorpsi makanan dan juga enzim yang digunakan untuk pencernaan. Kemudian ada sel F, begitu ya. Nah, itu adalah sel-sel yang terdapat pada islet Langerhans itu. Gambarannya ini ya, ini adalah islet Langerhans. Ada sel delta, beta, alfa, dan sel F, begitu. Nah, sel beta jumlahnya banyak ya, 60% dari struktur islet. Nah, insulin dia berakibat secara menyeluruh itu hipoglikemia. Hipoglikemia dalam hal ini artinya adalah menurunkan kadar glukosa darah. Nah, dengan apa caranya? Dengan mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, Bu Ismi menambahkan selain itu juga insulin ini selain mengubah glukosa darah menjadi glikogen, juga akan mengubah glukosa darah menjadi glukosa sel yang digunakan untuk proses metabolisme. Begitu ya. Jadi fungsi insulin itu banyak ya. Ada juga fungsi anabolik. Anabolik itu fungsi pertumbuhan, yaitu dengan cara membentuk protein dari glukosa. Kemudian menghambat lipolisis. Menghambat, lipo itu lipid, lemak, lisis itu pembongkaran. Jadi pembongkaran lemak itu akan dihambat oleh insulin. Nah, kalau dirinci
efek kerja insulin itu ada macam-macam ya. Ada pada jaringan adiposa atau jaringan lemak, ini dia akan meningkatkan masuknya glukosa. Kemana? Ya ke sistem adiposa, ke sistem jaringan lemak. Nah, sehingga nanti sintesis asam lemak ini akan meningkat. Gliserol fosfat juga meningkat. Kemudian trigliserid akan disimpan. Lipoprotein lipase juga ditingkatkan. Kemudian menghambat lipase peka hormon. Ini adalah enzim yang memecah protein ya. Kemudian meningkatkan ambilan kalium itu pada adiposa. Lalu pada jaringan otot meningkatkan masuknya glukosa. Untuk apa ya? Untuk aktivitas kerja otot itu supaya sel-sel otot bekerja. Meningkatkan sintesis glikogen, mengambil asam amino, mensintesis protein, meningkatkan ambilan keton supaya tidak banyak benda keton gitu ya yang mengganggu, meningkatkan ambilan kalium, katabolisme protein menurun dan juga menurunkan pelepasan asam amino. Nah, kalau pelepasan asam amino turun, nah nanti ini akan digunakan untuk menyusun protein-protein ya, asam aminonya. Kemudian pada hepar atau pada hati menurunkan ketogenesis. Ketogenesis itu senyawa keton yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau banyak senyawa keton, metabolisme manusia itu terganggu. Kemudian meningkatkan sintesis protein, meningkatkan sintesis lemak, kemudian menurunkan pengeluaran glukosa akibat penurunan gluconeogenesis dan peningkatan sintesis glikogen. Nah, glikogen itu adalah karbohidrat yang disimpan di dalam hepar dan juga di dalam otot, begitu. Kalau gluconeogenesis ini adalah gluko itu glukosa, neo itu baru, genesis itu pembentukan. Jadi pembentukan glukosa baru itu diturunkan oleh insulin. Gitu. Pembentukan glukosa baru dari mana sih? Ya dari glikogen gitu ya. Jadi itu diturunkan. Nah, tetapi insulin ini justru akan membuat glikogen dari glukosa. Nah, secara umum insulin akan meningkatkan pertumbuhan sel, begitu ya. Ini adalah gambarannya. Gambaran homeostatik sistem antara insulin dan glukagon. Nah, homeostatik itu sistem yang seimbang, begitu ya. Jadi di sini ya, di pankreas kan dihasilkan insulin ya. Jika ada stimulasi berupa peningkatan kadar glukosa darah meningkat, kemudian ada insulin, maka glukosa itu akan diubah menjadi glikogen. Di mana? Di hati, begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah resultnya ya, adalah penurunan glukosa darah. Gitu. Kalau glukagon bagaimana? Glukagon tadi di awal, glukagon itu kerjanya berlawanan dengan kerja insulin. Nah, jika tubuh manusia itu mengalami kekurangan glukosa darah karena banyak sebab ya, misalkan sakit atau misalnya lapar berkepanjangan ya, puasa gitu ya, dalam waktu beberapa hari, maka terjadi kecenderungan glukosa darahnya itu akan turun. Nah, jika kadar glukosa darah itu turun, maka sel alfa dari pankreas akan menghasilkan banyak glukagon. Nah, glukagon ini akan mengubah glikogen yang ada di hepar dan juga di otot menjadi glukosa. Akibatnya apa hasilnya? Nah, terjadi kenaikan kadar glukosa, begitu ya. Demikian juga dengan asam lemak ya, fatty acid ya, asam lemak dan gliserol. Nah, jika ini jumlahnya
berlebih gitu ya oleh insulin akan diubah menjadi lemak begitu. Nah, tetapi kalau orang kekurangan glukosa, nah sumber energi akan dibakar dari lemak. Dari simpanan lemak ini dipecah oleh glukagon sehingga menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol nanti akan dibakar juga akhirnya menjadi bentuk energi. Bekerja juga insulin itu pada otot gitu ya. Nah, asam amino diubah menjadi protein gitu ya. Kalau apa coba? Kalau glukosa darahnya itu meningkat begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan gangguan pada metabolisme insulin. Nah, ini ada suatu penyakit gitu ya yang disebut sebagai diabetes mellitus. Nah, jika terjadi gangguan kerja insulin pada metabolisme, maka timbul gangguan berupa kenaikan kadar glukosa darah karena glukosa darah gagal diangkut ke dalam sel. Bu Ismi potong dulu supaya ada waktu untuk membuat catatan.